Kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang. Di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah, hakul yakin. Ayo, ini maknya siapa? Atau mungkin budenya siapa? Tolong dikondisikan. Iya, ibu menang. Menangis. Demo keliling di jalan-jalan. Menuntut pemerintah untuk berhukum dengan hukum Islam. Demo yang mereka lakukan itu bukan hukum Islam. Bagaimana mereka menuntut penguasa berhukum Islam sedangkan mereka sendiri tidak apa? Berhukum Islam. Dalam demo, wanita yang ikut demonstran pun bukan dalam hukum Islam. Wanita di mana dalam hukum Islam? Di rumah. Bagaimana mereka menuntut penguasa, pemimpin berhukum Islam sedangkan mereka tidak tegakkan dalam jamaah mereka. Bahkan mereka tidak tegakkan dalam rumah tangga mereka. Darurat pangan nasional, hati-hati guys. Gua mau kasih lihat video ke kalian, tonton ya. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih buat aparat Pak Pol ya, yang udah nggak kepancing emosinya padahal itu udah dilempar ban. Kedua, gue mau tanya, itu yang demo siapa? Mahasiswa? Mahasewa? Tujuan lu kuliah jadi mahasiswa tuh apaan sih? Mau pada jadi pendemo bayaran harian? Gua mah ya mikir aja, itu kalau sampai aparat Pak Pole kagak tahan emosi, terus lu dilempar balik pakai ban atau digertak aja gitu ya, dikit lagi, kulihat ibu pertiwi, halah ngadu bilang aparat kekerasan, terus gua mau nanya, krisis pangan apaan anjing? Nih, lu habis pulang demo itu juga pada cari makan di warteg kan lu? Masih pada buka kan tuh warteg? Masih ada kan nasi padang? Masih ada kan warteg yang dagang lauk 5 ribuan gocengan? Gak punya lu goceng? Kerja bos! Baru panen beras harga naik ya. Tujuannya juga supaya memanusiakan para petani. Lu udah pada teriak-teriak krisis pangan nasional. Apaan dah? Lu tanam sendiri tuh ya beras. Lu aja pada jadi petani ya. Lu pada ya daripada capek-capek demo, beras naik, minyak naik, ini naik, itu naik. Mendingan lu pada kerja, cari duit, mikir, muter otak gimana caranya supaya kalau semua-muanya pada naik, lu pada kagak bingung. Kerja bos, kerja. Rezeki itu di tangan lu juga, bukan di tangan pemerintah. Lapangan kerja banyak. Tapi kalau lu kagak usaha, tetep aja kiri-kiri juga. Lu pada juga udah pada gede kan? Bukan sekali dua kali ini kan ngalamin kenaikan harga kayak gini, ha? Katanya mahasiswa itu terpelajar. Tapi kok ini videonya lain cerminannya. Udah gitu lu pada tinggal di kota besar. Nggak malu lu diketawain sama orang-orang yang tinggal di desa. Pada teriak krisis pangan nasional pula. Itu lu cari cilok, batagor, siomay masih ada di pinggir jalan. Lu mau cari ayam goreng ayam goreng yang ceban itu juga masih ada. Apinya yang krisis pangan, apinya. Lu beli kuota mingguan, bulanan itu udah bisa beli beras berapa kilo abang. Lu juga pada yang ngerokok belum yang Marlboro, belum yang api, itu udah bisa beli makan. Sadar apa? Sadar anjing. Saat satu studio ngakak dibuat Bang Fahri. Sampai hari ini tidak ada satupun yang menyanggah
bahwa demokrasi perlu diselamatkan. Tidak ada. Akademisi mana yang bilang bahwa sekarang demokrasi baik-baik saja? Tidak ada. Kalau ada kampus yang bilang demokrasi baik-baik saja, menurut saya, siapa dia orangnya? Ada. Ya siapa, Pak Fahri? PKB dalam kabinet. Yang mana? PKB masih dalam kabinet. Oke, saya jelaskan kalau itu. Itu Kan baik-baik aja artinya, Bung. enggak. Ini apa yang enggak ada hubungannya, Pak Faris. Malu. Sebab begini, saya sampaikan ya. Sekali lagi, nah, ya, Aduh. Itu mertong. Terus. Iya. Iya pada. Ya, bagus. Anak-anak baik. Dengan tinggi. Mari kapir. Anies singgung Orde Baru, Ahmad Muzani kasih senyuman dan bilang begini. Kritik dari Pak Anies, Pak, ini yang menyebut suasana saat ini mirip Orde Baru karena pemerintahnya, presidennya itu hanya berpihak pada satu golongan, Pak. Kalau dari TKN melihat hal ini gimana, Pak? Senyum merah, Rek. Partai Gerindra itu pernah beroposisi selama 10 tahun. Saya di DPR juga pernah beroposisi selama 10 tahun. Jadi suasana itu bisa kami rekam. Menurut saya suasana sekarang ini jauh di bawah Orde Baru. Pak Anies kan belum pernah beroposisi. Mimpin partai kagak, jadi dewan juga kagak. Saya nggak perlu komentar, teman-teman aja yang ngasih komentar ya. Silahkan tulis pendapat kalian, bagaimana nih pendapat dari teman-teman. Jadi Pak Anies itu disinggung Pak Anies itu singgung soal Orde Baru tahu. Terus Pak Ahmad Muzani kasih senyuman dan bilang begini seperti yang tadi ya. Mbak Sarah, permalukan Iqbal Jubir Amin dengan makan gratis. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, bukan makan siang. Karena makan siang itu orang bisa buat di rumahnya sendiri. Sesuai dengan seleranya sendiri. Ada orang yang nggak suka daging, ada yang nggak suka ikan, yang sukanya telur, macam-macam. Ya, kemudian kita harus bisa membaca masalah masyarakat. Yang kita inginkan adalah pemerintah itu bukan hanya memberi ikan, tapi dia juga hanya memberi kail supaya orang bergerak, supaya ekonomi itu bergerak. Jadi saya melihat bahwa makan siang gratis itu sangat tidak tepat, sangat merendahkan masyarakat. Padahal sesungguhnya masyarakat itu punya harga diri. Mereka punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, mereka bisa mencari nafkah. Tinggal bagaimana pemerintah memberi pancing, memberi umpan sehingga mereka bisa bekerja. Oke. Untuk itu kami melihat bahwa pendidikan itu penting. Ke depan tidak ada lagi gaji guru yang murah. Baik. Sertifikasi akan dipercepat. Guru-guru PAUD juga akan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Masa pengangguran... Enggak, tapi kita bilangnya seperti ini. Karena realitanya, datanya menunjukkan bahwa 41% dari anak-anak Indonesia ke sekolah tidak sarapan. Kita yang emak-emak yang memikirkan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak, saat ini kita hanya bisa memberikan uang jajan, atau kita memikirkan dia dikasih bekal apa. Kalau itu tidak berpengaruh kepada Bapak, bersyukurlah. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang masih mengkhawatirkan anaknya akan makan apa. Dan realitanya kita perlu gizi yang baik untuk anak-anak kita. Karena banyak dari masyarakat, kalau saya ketemu dengan mereka di dapil saya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, masih menyatakan mereka kesulitan untuk mendapatkan daging merah misalnya. Mereka hanya makan pas Idul Adha, pas Idul Fitri, pas kondangan sama KJP Plus. Oke. Ya kan itu realitanya. Baik. Safage. Sesuai rencana, ya kita akan bangun mall sebelah sana. Dengar dulu. Kita akan bikin yang mega. Sesuai rencana. Pembangunan EKN ngakak habis itu Prabowo dan lain sebagainya. Makanya kalau orang lagi menjelaskan didengarkan dengan baik ya, biar orang yang menjelaskan tidak kesal. Aduh, anak-anak baik. Kalian tahu nggak sih, bagi kita nih kaum etnis Chinese yang kayak Cindo-Cindo gitu, sebenarnya kita nggak pilih Pak Anies bukan karena kita benci sama pribadi Pak Anies. Gue yakin banget Pak Anies itu adalah ya seorang bapak yang baik, seorang kepala keluarga yang baik.
Cuman kayaknya dia salah ngambil strategi dalam berpolitik menurut gua. Karena dia terlalu memasukkan agama di dalam politiknya. Dan dia lupa sama perkataan presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno, seorang proklamator kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi kemarin gue jalan-jalan ke Gramedia, terus gue baca bukunya Pak Prabowo. Gue lihat ada tulisan ini nih, kalian baca. Ini gue bacain ya, kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, bukan untuk bangsawan, bukan untuk orang kaya, tetapi untuk semua. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Gue saking sukanya sama perkataan Pak Soekarno sampai gue foto. Jadi di buku Pak Prabowo yang gue baca kemarin itu, banyak pejuang-pejuang kita, bahkan atasan-atasan dia, komandan, kayak gitu-gitu. Dan salah satunya tuh Pak Soekarno yang dijadiin sebagai teladan dia. Terus gue sempat mikir, kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu gak pernah ngebales apa yang kayak orang lakuin ke dia. Padahal gue yakin banget Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu pasti tahu gimana bobroknya politik kita. Banyak permainan kotor yang terjadi di dalamnya gitu. Tapi dia gak pernah ngebales fitnahan yang dia dapat. Dia cuma tahan dan klarifikasi aja. Menurut gue tuh jawabannya cuma satu. Mereka tuh gak mau negara Indonesia itu terpecah belah cuman untuk membuat dia menang jadi presiden. Makanya mereka tuh lebih milih diam ya daripada ngebales apa yang orang lakuin ke dia. Bahkan kayak dia sempat dikata-katain caci maki, tapi dia ya udah diem aja. Karena percuma gitu, lo menang tapi lo ngerusak negara atau lo mecah belah rakyat. Kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Pernyataan Pak Hasan Nasbi ini, kalau dalam ilmu hukum itu kita kenal dengan argumentum a contrario, yaitu penafsiran hukum terbalik. Nah, penafsiran hukum terbalik itu artinya, kalau misalkan Sumatera Barat dan Aceh itu bisa diasumsikan memenangkan Amin, itu berdasarkan faktor ketokohan, maka 36 provinsi lainnya itu juga bisa diasumsikan yang sama. Hanya saja tokohnya beda, tokohnya adalah Prabowo Gibran, jadi tidak terpengaruh bansos. Bahkan dalam sidang itu dijelasin ya, ada 3 penelitian yang bukan penelitian dari kubu 02 yang menjelaskan bahwa kepengaruhan bansos itu hanya sekitar di bawah 1% gitu, paling besar 1%. Artinya kalau kita tarik dari angka yang didapatkan, maka Prabowo Gibran harusnya cuma dapat angka 57%. Masih tetap menang gitu. Kemudian kedua, ahli daripada 02 yang menyatakan bahwasanya Aceh Sumatera Barat itu tidak terpengaruh bansos karena faktor ketokohan, itu menurutku pernyataan sifatnya diskriminasi. Kenapa? Karena seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya hanya Sumatera Barat dan Aceh lah provinsi yang memiliki pemikiran yang wisdom, yang bijak dalam memilih, sedangkan daerah lain itu dipengaruhi sama bansos gitu. Padahal ya, semua daerah, kita ambil di Aceh saja, ada daerah Sumatera lain gitu, ada daerah Bengkulu, yang dimana dia yang memenangkan justru 02, padahal budayanya sama, kemudian agamanya sama, bahasanya sama. Akan tetapi kenapa dinyatakan berbeda dengan daerah Sumatera Barat dengan Aceh gitu. Bagaimana dengan daerah-daerah lain gitu, dari Papua sampai ke Kalimantan? Apakah daerah-daerah tersebut tidak memiliki wisdom atau kebijaksanaan dalam memilih, sehingganya harus dipengaruhi bansos? Nah, ini kan diskriminasi sekali gitu. Ini kalau kita dalam ilmu sosial ya dikenal dengan sebut etnosentrisme, yaitu mengagungkan atau mendewakan sebuah suku tertentu, etnik tertentu. Seakan-akan etniknya itu paling bagus gitu. Ini kalau kita bisa ambil paling jauh nih bisa masuk ke rasisme gitu yang ditujukan oleh kuasa hukum 02. Yang bikin kisruh negara sebenarnya siapa sih? Coba dipikir seandainya MK mendiskualifikasi pasangan 02 dan dilakukan pemilihan putaran kedua tanpa melibatkan pasangan 02. Yang menjadi peserta hanya pasangan 01 melawan pasangan 03 misalkan, dimenangkan pasangan 03. Lalu pasangan 01 menggugat lagi di MK, dan pasangan 03 didiskualifikasi kembali oleh MK. Lalu dilakukan lagi pemilihan antara pasangan 01 melawan kertas kosong, dan pasangan 01 kalah lagi, yang menang adalah kertas kosong. Apakah pasangan 01 akan kembali menggugat kertas kosong? Jelas hal itu tidak mungkin. Justru yang terjadi adalah negara Indonesia tidak punya presiden. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau negara tidak punya presiden, siapa nantinya yang akan ngurus rakyat? Saya dihadirkan memang untuk membantah, khusus untuk membantah argumen itu. Untuk khusus membantah argumen ahli yang dihadirkan 2 hari sebelumnya, yang menyatakan bahwa ada 2 postulatnya itu. Postulat pertama dari Prof. Hamdi Muluk bahwa
bansos itu mempengaruhi pilihan. Dan dinyatakan di sana pengaruhnya itu 29%. Kalau pengaruh 29% itu kan kalau kamu bagi 129 orang ikut itu gara-gara bagi bansos. Yang kedua adalah postulat yang bilang tidak ada petahana yang kalah gara-gara bagi bansos. Jadi petahana yang bagi-bagi bansos pasti menang. Untuk membantah postulat itu aja. Khusus untuk membantah postulat itu. Tapi membantah postulat yang berdasarkan hasil riset, itu kan hasil riset. Walaupun riset orang dikumpul-kumpul kemudian dianalisis, kita juga harus menggunakan data riset dong. Awalnya saya ingin membantah itu pakai data riset Kompas saja. Tapi setelah saya baca-baca, oh pakai data mereka sendiri kita bisa bantah ini. Data mereka itu maksudnya? Data dari tim ahli, ya, data yang dikutip Prof Hamdi itu pakai data yang sama, kita bisa bantah justru kesimpulan itu gitu. Jadi ya hanya sekedar itu sih sebenarnya untuk meyakinkan bahwa nggak begitu loh. Jadi kecurigaan orang yang taken for granted itu ternyata nggak begitu. Dan kalau saya sudah meyakini dari lama, kan saya juga pernah ngomong, saya nggak percaya bansos-bansos itu bisa membuat petahana terpilih. Kalau ada petahana bagi bansos, dia terpilih bukan karena bansos, tapi karena lawannya itu nggak lebih baik daripada dia. Tapi kalau begitu ada lawan yang lebih baik, dipersepsikan lebih baik daripada dia buang itu semua APBD atau APBN jadi bansos, nggak akan terpilih juga dia. Itu yang terjadi di Jakarta tahun 2012. Emangnya nggak ada bansos? Ini bansos kan istilah nih, tapi prakteknya kan praktek yang sama tuh udah sering kejadian. Bukan baru praktek tahun 2024 kan, praktek dari zaman bahla kan. Nggak akan terpilih karena ada yang dianggap lebih baik. Kalau misalnya bansos charity, kita ngomong charity lah, charity petahana, ya charity petahana terhadap masyarakat itu penentu kemenangan. Mas Ganjar gak bisa menang lawan Pak Bibit, kan kepala daerah lawannya petahana. Ibu Kofifa gak bisa menang lawan Saifullah Yusuf. Ya gitu aja. Ketika kalah dari Pak Dekarwo berarti Ibu Kofifa gak dianggap lebih baik daripada Pak Dekarwo. Tapi ketika Ibu Kofifa menang dari Saifullah Yusuf, mau kasih bansos seberapa banyak ya Ibu Kofifa dianggap lebih baik daripada Saifullah Yusuf untuk jadi gubernur Jawa Timur pada saat itu.